Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai kajian akidah akhlak yang insyaallah kita akan membahas bab yang pertama, yaitu mengenai beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima yang wajib kita imani. Kita wajib beriman kepada rukun iman yang kelima itu, yaitu beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir atau dia tidak mengimani, tidak meyakini dalam dirinya tentang hari kiamat, maka keimanannya tidak sempurna. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir ini meliputi kita beriman kepada hari kiamat, kemudian kita beriman kepada hal-hal yang terjadi setelah hari kiamat. Inilah yang akan kita bahas, serta hikmah-hikmah daripada kita beriman kepada hari kiamat. Baik, mari sama-sama kita lihat video mengenai atau yang berkaitan dengan hari kiamat. Silahkan disaksikan. Baik, inilah sedikit gambaran atau video tentang hari kiamat ya. Bagaimana planet-planet bertabrakan dengan bumi. Kita lihat ini ledakannya sangat begitu dahsyat, sampai kita lihat ini. Astagfirullahaladzim. Dahsyat sekali ini api. Pada saat itu lihat yang kita lihat itu pulau-pulau benua terangkat hancur. Ini hanya gambaran kecil atau ini hanya visualisasi ya. Yang nyatanya tentang hari kiamat ini lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Kita lihat hancur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Berlindung di mana kita? Manusia yang sangat begitu lemah tidak bisa berlindung di manapun. Alam semesta hancur semuanya pada hari kiamat tersebut. Lihat ini kutub pun hancur lebur. Tidak ada yang selamat seorang pun daripada hari kiamat. Seluruh alam semesta, semua makhluk yang bernyawa semuanya mati. Binatang, manusia, jin, iblis, syaitan, semuanya hancur, semuanya mati.
begitu dahsyatnya hari kiamat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda bahwasanya hari kiamat ini tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang bejat, orang-orang yang paling jahat yang akan mendapati hari kiamat ini. Maka orang-orang muslim atau kita orang-orang Islam tidak ada seorang pun yang menjumpai hari kiamat. Mereka yang akan menjumpai hari kiamat hanyalah orang-orang yang kafir, hanyalah orang-orang yang non-Islam, non-Muslim. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya sebelum terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin yang semerbak wanginya, yang mana seorang Muslim atau seorang yang beragama Islam apabila dia mencium angin tersebut, menghirup angin tersebut, maka orang Muslim tersebut akan meninggal dunia. Inilah sangat begitu dahsyatnya hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang Muslim, orang-orang mukmin, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak seorang mukmin, seorang muslim berjumpa dengan hari kiamat. Saking dahsyatnya dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya seorang perempuan yang hamil ketika menjumpai hari kiamat langsung keguguran oleh kandungannya. Saking dahsyatnya, saking paniknya ketika terjadi hancur alam semesta seperti ini, tidak bisa lari kemana-mana, sangat begitu paniknya kita. Lalu bagaimana? Kita bayangkan seperti kejadian bom yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Lebanon, di Beirut kemarin. Kita lihat sangat begitu dahsyatnya. Itu masih bisa lari, masih bisa mencari perlindungan. Tapi terjadi hari kiamat Al-Kubra ini, hari kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta, maka mau lari kemana kita manusia? Tidak ada yang bisa selamat daripada hari kiamat. Itulah sedikit visualisasi atau gambar video yang menggambarkan daripada sedikit, itu belum semuanya ya, karena seluruh alam semesta ini hancur semuanya. Dari bumi, planet-planet, galaksi-galaksi, bintang-bintang bertabrakan, hancur semuanya. Tidak ada yang selamat pada hari itu, seorang pun dan satu makhluk pun. Kita lihat bagaimana tadi begitu dahsyatnya dan begitu takutnya kita melihat hal hari kiamat tadi. Tujuan dari pembelajaran bab 1 ini tentang beriman kepada hari kiamat adalah yang pertama, agar kita mengetahui makna beriman kepada hari kiamat berdasarkan Al-Quran dan hadis, agar kita tahu maknanya apa. Kemudian yang kedua, mengetahui nama-nama hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hari kiamat mempunyai nama yang banyak, nanti akan dijelaskan satu persatu. Kemudian menjelaskan fase-fase hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat, fase-fasenya apa saja akan dijelaskan secara rinci. Kemudian selanjutnya mengetahui tanda-tanda hari kiamat baik kecil maupun yang besar. Tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Kemudian mengetahui sifat-sifat penghuni surga dan sifat-sifat penghuni neraka, nanti juga akan dijelaskan. Selanjutnya beriman kepada hari kiamat, maknanya apa? Hari kiamat atau hari akhir juga sering disebut dengan hari kiamat. Secara bahasa berasal dari kata qama yaqumu qiyaman, yang artinya adalah berdiri. Dikatakan demikian, dikatakan oleh para ulama bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, dan hari itu akan berdiri, tidak ada tidurnya. Yang dimaksud berdiri di sini qiyaman, dari kata qiyaman berdiri, kemudian dijadikan hari kiamat. Hari berdiri itu adalah hari
yang mana tidak ada malam setelahnya. Jadi hari yang dimaksud dengan hari tidur adalah hari yang masuk pada waktu malam. Sementara pada hari kiamat ini, setelah terjadi hari kiamat pada hari Jumat tersebut, dikatakan oleh para ulama akan terjadi pada waktu asar. Dan setelah terjadi hari kiamat tersebut, tidak ada lagi waktu malam. Nah, itu adalah hari kiamat. Maka hari itu akan berdiri terus, dan berdiri ini maksudnya adalah siang terus. Tidak ada tidurnya, tidak ada malamnya. Secara istilah, makna daripada beriman kepada hari kiamat adalah kita meyakini bahwasanya akan berakhirnya kehidupan dunia yang fana dan hancurnya segala isinya. Seluruh alam semesta akan hancur, berganti dengan kehidupan akhirat yang akan kekal abadi. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berakhir apabila perbuatan yang baik berakhir dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila perbuatannya tidak baik, banyak bermaksiat, banyak melanggar perintah Allah, maka dia akan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama daripada hari kiamat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Zalzalah, artinya keguncangan. Al-Qari'ah, artinya kekacauan. Ini juga nama lain daripada hari kiamat. Al-Waqi'ah, hari berjatuhan. Ini juga nama lain daripada hari kiamat. Al-Haqqah, kepastian. Kemudian nama lain daripada hari kiamat Ar-Rajfah, gempa yang sangat dahsyat. Memang hari kiamat terjadi guncangan dan gempa yang sangat begitu dahsyat. Seluruh alam semesta saling bertabrakan, saling bergoncang, saling bergemetaran, saling gempa. Kemudian Al-Ghasyiyah, penutupan. Al-Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Khulud, hari kekekalan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Jam'u, hari perkumpulan atau hari penghimpunan manusia dan semua makhluk. Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumuddin, hari pembalasan. Inilah beberapa daripada nama-nama hari kiamat. Selanjutnya, ini rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Kemudian yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima yang akan kita bahas ini adalah beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang keenam, insyaallah akan dibahas di semester kedua, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Mengapa perlu beriman kepada hari akhir? Yang pertama adalah kita wajib beriman kepada hari akhir karena merupakan rukun iman yang kelima. Kalau kita tidak beriman, maka iman kita kurang. Kalau iman kita kurang, maka keimanan kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatian Al-Qur'an terhadap kehidupan akhirat, baik balasan pahala, siksa, kenikmatan surga, dan dahsyatnya azab di neraka ada pada hampir setiap lembarnya. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai hari kiamat. Kalau kita beriman kepada hari kiamat, berarti kita beriman kepada Al-Qur'an. Sebaliknya, kalau kita tidak beriman kepada hari kiamat, berarti kita kafir atau kita tidak iman kepada Al-Qur'an. Maka ini sangat merusak keimanan kita. Kemudian selanjutnya, kehidupan menurut ajaran Islam tidak hanya di dunia semata, namun kehidupan yang abadi adalah di akhirat kelak. Tempat manusia bahagia ataupun sengsara selamanya.
Bahkan dikatakan oleh para ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia adalah tempat bercocok tanam, sementara di akhirat kita memanennya. Maka di dunia ini adalah ladang amal kebaikan. Kita berbuat baik, kita membantu orang tua, kita berbakti kepada orang tua, kita mengabdi kepada Allah dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan kita berzikir, dengan kita bersolawat, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengajarkan ilmu. Maka semuanya ini adalah ladang amal kebaikan kita yang akan kita petik di akhirat nanti. Dan dengan adanya hari akhir juga, ini akan memberikan hikmah pelajaran kepada kita bahwasanya kita harus bersiap-siap untuk menyambut hari akhir tersebut. Karena kita di dunia ini hanyalah sementara, yang selamanya dan yang akan kekal abadi di akhirat kelak. Maka di sini dunia untuk kita mengumpulkan bekal kebaikan, bekal pahala yang banyak agar kita selamat di dunia, kita selamat, dan di akhirat juga kita selamat. Segala sesuatu pasti ada akhirnya, dan kehidupan di dunia ini akan berakhir. Akhir dari kehidupan dunia adalah kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha." Dan sesungguhnya hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan di dalam hari kiamat. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di alam kubur. Dari dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sesungguhnya hari kiamat pasti akan tiba, tidak ada keraguan tentangnya, tentang hari kiamat, akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mempercayainya, tidak beriman kepada hari kiamat. Mereka inilah yang disebut dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak mempunyai agama, orang-orang yang ateis, orang-orang yang komunis, yang mana mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Yang mereka yakini setelah mati tidak ada alam lagi. Kalau saat mati ya sudah mati, itu yang mereka yakini. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, seberat biji atom atau biji sawi, niscaya Allah akan melihatnya, Allah akan memberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, sebesar biji atom pun, sekecil apapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat balasannya pula. Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz cukupkan kajian kita mengenai hari kiamat ini. Inilah dalil-dalil daripada hadis Al-Qur'an, dan adapun dari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Antalidal ammatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan." Ini tanda-tanda hari kiamat. Berarti kalau tanda-tanda hari kiamat sudah ada, berarti kiamatnya ada. Nah, ini dalil hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Akhirnya kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan dikaji lagi di dalam buku paket dan buku LKS-nya. Demikian yang Ustaz sampaikan. Wassalamualaikum. Khususnya kelas 9, Ustaz ucapkan selamat belajar dan terus semangat belajar. Ustaz ucapkan ma'assalamah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pelajaran yang akan datang, fase-fase akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalam.